Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 22 Januari 2021 dalam pekan kedua masa biasa. Hari ini kita memasuki hari kelima pekan doa sedunia. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 6 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Relasi bangsa Israel dengan Yahweh Allah mereka adalah relasi yang dibangun atas dasar perjanjian. Allah berjanji akan menjadi Allah bangsa Israel. Allah berjanji bahwa Allah akan menolong dan menyelamatkan bangsa Israel. Demikian juga bangsa Israel berjanji untuk menjadi umat Allah dan taat kepada Allah. Namun dalam perkembangan, perjanjian itu diselewengkan oleh bangsa Israel. Maka Allah membuat sebuah perjanjian baru melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Dalam diri Yesus diperlihatkan bagaimana Allah yang mencintai Israel, baik Israel yang lama, nenek moyang orang-orang Ibrani, maupun Israel yang baru. Dan dalam diri Yesus yang sama itu juga tergambar manusia yang dalam tanda petik menjadi wakil, menjadi gambaran dari Israel yang baru, manusia yang baru, yang taat pada perjanjian, yang taat kepada Allah. Itulah yang digambarkan oleh surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama hari ini. Surat kepada orang Ibrani sebenarnya mengingatkan orang-orang Ibrani dan kita sekalian yang merenungkan perikop ini untuk mengetahui betapa nenek moyang kita, nenek moyang Israel yang lama dan nenek moyang Israel yang baru kita telah menjalin relasi dengan Tuhan atas dasar perjanjian. Namun sayang, perjanjian dengan Yahweh Allah mereka tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Bangsa Israel tegar tengkuk dan hidup menurut maunya sendiri. Namun dalam diri Yesus segalanya diperbaharui. Maka Yesus menjadi pengantara perjanjian yang baru. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat janji, banyak janji yang kita lakukan terhadap Tuhan, mungkin juga terhadap sesama, bahkan juga terhadap diri sendiri. Namun berapa banyak kali kita mengingkari janji-janji kita. Mari kita perbaharui janji-janji kita. Dan mari kita menjadikan diri kita seperti Yesus yang taat pada janji-janji, yang menghayati apa yang sudah dijanjikan, baik terhadap Allah, terhadap sesama, terhadap pasangan, terhadap tabisan, atau melalui kaul-kaul, bahkan juga terhadap diri sendiri. Itu menjadi manusia yang taat, yang melaksanakan janji-janji itu. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus memanggil ke-12 rasulnya versi Santo Markus penginjil.
kita sudah tahu, Yesus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan sebagai Allah, pasti Yesus tidak membutuhkan apa-apapun dan tidak membutuhkan siapapun, termasuk tidak membutuhkan kita. Namun, riwayat panggilan rasul-rasul yang dilakukan oleh Yesus itu lebih mengungkapkan bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada manusia yang diwakili oleh ke-12 rasul. Panggilan murid-murid, panggilan terutama para rasul, tidak mengungkapkan kelemahan Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Tidak mengungkapkan bahwa Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa manusia. Tidak. Itu lebih sebagai ungkapan bagaimana Allah dalam diri Yesus memberi, sekali lagi patut kita garis bawahi, kepercayaan. Bahkan sampai hari ini melalui gerejanya, melalui keuskupan, melalui paroki-paroki, Allah selalu melibatkan manusia untuk ambil bagian dalam karya-karya keselamatannya. Karena itu, apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, yang ada pada kita, apapun label yang menjadi tanggung jawab kita, itu adalah ungkapan kepercayaan Allah, kepercayaan gereja, kepercayaan keuskupan, kepercayaan paroki kepada kita. Pertanyaannya adalah, kita yang sudah diberi kepercayaan itu, apakah telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita? Jangan sampai kita menyia-nyiakan kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita melalui gerejanya, melalui keuskupan, dan melalui paroki. Pandemi menjadi tantangan kita dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seharusnya kita menerima situasi ini, pandemi ini, sebagai peluang paling besar di mana kita menunjukkan kita menghayati tugas, panggilan, kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita melalui gerejanya. Semoga kita terinspirasi dan dikuatkan, disemangati lagi untuk menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati.